bareng-bareng di Pemuda Muhammadiyah berapa periode dengan beliau itu ya. Pimpinan cabang Aisyah Meranggen dan pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Orkom PCM Meranggen. Bapak Ibu semuanya saya hormati. Sebelumnya sampaikan apresiasi pada PCM Meranggen yang hari ini menyelenggarakan mushaf. Maka saya pakai peci sarung karena saya mau langsung Meranggen. Ingat Meranggen, ingat Futuhiyah kan. Apalagi tadi saya pengajian akad pagi di Kaliwungu Selatan. Kaliwungu, Demak, Meranggen itu kan kalau ditanya apa agamanya NU, lupa kalau agamanya Islam gitu ya. Maka jadi ditanya apa agamanya, jawabnya NU, lupa kalau agamanya Islam. Saking akrab aja, saking mendarah. Dan kalau saya di rumah itu ada pengajian PCM Kecamatan Pejagoan. Pejagoan itu kecamatan saya tinggal. Tapi kalau pengajian 3 bulan, 4 bulan itu di rumah saya. Nah, rumah saya itu 12 km dari kota kecamatan. Tidak ada orang Muhammadiyah di saya. Yang Muhammadiyah cuma saya dan adik saya. Tapi pengajian PCM itu di rumah saya 3 bulan sekali. Sehingga kalau pengajian PCM di rumah saya itu panitianya muslimat dan patayang. Dari pengajian PCM tapi panitia patayat dan muslimat dan ansor. Jamaahnya diambilkan dari warga Muhammadiyah kecamatan kota yang jaraknya 12 km. Ditambah dengan warga sekitar rumah saya yang hampir semuanya NU. Gitu. Sehingga kalau pengajian PCM di rumah saya itu separuh berpeci NU, separuh berpeci Muhammadiyah. Lah kan di desa itu kan pembawa penyebar Islam di desa saya itu mbah saya, sehingga mbah saya mampu masjid, kemudian putra-putranya, anak-anaknya, bapak saya dan Pak Li, Pak D itu semuanya mangku musola, sehingga satu desa dikitari masjid dan musola. Yang mangku itu bapak saya dan Pak Li dan Pak D gitu. Sehingga guru-guru ngaji di kampung saya itu murid mbah saya dan murid bapak saya. Lah, mau mendirikan Muhammadiyah kan nggak tega saya juga. Mau mendirikan Muhammadiyah saya nggak tega itu. Tapi bapak saya orang pesantren. Bapak saya dulu mondoknya di Jogja, Al Munawir Raja itu. Sehingga tetapi begitu saya SD itu langsung dimasukkan ke SMP Muhammadiyah oleh bapak itu. Tanya, Pak kota Muhammadiyah, lah NU udah sekolahan. Jadi kalau saya lahir sekarang mungkin saya nggak jadi Muhammadiyah itu, karena NU udah punya banyak sekolah. Sehingga bapaknya sering menyampaikan, dulu saya mondok di Jogja biasa ketemu orang Muhammadiyah, tapi saya nggak nyangka kalau saya jadi Muhammadiyah itu bapak saya. Ya wis ora apa-apa, sing penting tes Islam, ora ketang Muhammadiyah. Jadi dalam pandangan bapak saya sebagai orang pesantren itu menilai Muhammadiyah sebagai Islam orang ketang. Tahu ya Bapak Ibu Islam ketang. Islam minimalis gitu ya. Islam minimalis. Karena kebanyakan diskon. Terawih itu diskonnya 60%. Dari 23 tinggal 11 gitu ya. Subuh diskon kunut. Terus saya cerita, enak Pak jadi Muhammadiyah, lo apa enaknya? Banyak diskon masuk surga. Itu goyang saya dengan bapak itu. Ya tapi kan surganya surga minimalis kata bapak saya. Surganya surga minimalis. Ya walaupun minimalis kan tetap surga gitu kan. Bahkan kadang Muhammadiyah lebih minimalis lagi.
Sing penting orang mlebu neraka. Itu para Muhammadiyah. Jadi sebenarnya Muhammadiyah NU itu hanyalah paham, bukan agama, bukan syariah. Sehingga warga Muhammadiyah harus membedakan mana agama, mana paham agama, mana syariah, mana fikih. Mana syariah, mana fikih, mana agama, mana paham agama. Karena setiap agama pasti menghasilkan paham agama. Syariah menghasilkan fikih. Semua sepakat khamr mesti haram, itu syariah. Tidak ada yang menghalalkan khamr. Begitu sampai rokok, gitu kan? Ya, tidak ada ulama yang menghalalkan khamr. Begitu sampai rokok, begitu orang ngomong rokok, orang sing berani menyebut rokok menurut Allah, nggak ada. Ya. Begitu diskusi masalah rokok, mesti menurut Muhammadiyah atau menurut NU. Nggak ada rokok menurut Allah, nggak ada. Kenapa? Tidak ada kata rokok dalam Al-Quran. Walaupun ada ayat war kamu ma'arokin, merokoklah bersama-sama orang yang merokok. Ya. Jadi Bapak Ibu harus bedakan masalah. Tapi ampun dipahami loh Bu. Dikira penafsiran war kamu ma'arokin, kemudian ditulis, kamu ditulis loh Bu. Nanti malah jadi status gitu ya. Itu lain. Jadi semua sepakat riba mesti haram, nggak ada yang menghalalkan riba. Begitu sampai bunga bank, berdebat kita, karena tidak ada kata bunga bank di dalam Al-Quran. Lah begitu sampai perdebatan seperti ini, maka yang dipedomani tidak boleh untuk menyalahkan yang lain yang berbeda. Itu cara beragama. Jadi begitu berada pada perbedaan penafsiran, maka pedomani penafsiran mana yang kita pakai. Tapi yang kita pakai tidak boleh menyalahkan orang lain yang berbeda. Semua sepakat Idul Fitri mesti satu Syawal, nggak ada beda pendapat. Tidak ada beda pendapat, semua ulama sepakat Idul Fitri satu Syawal. Ulama manapun berpendapat sama, Idul Fitri mesti satu Syawal. Tapi karena cara metodologi pemahamannya beda, hasilnya bisa beda. Maka cara memahami terhadap syariah namanya fikih. Maka kita satu dalam syariah, beragam dalam fikih. Sehingga tidak mungkin fikih bisa disamakan. Kenapa? Islam mengacu Quran dan Sunnah. Quran kalamullah. Kalau kita menafsirkan beda pendapat, meh konfirmasi mbek sapa? Ketemu Gusti Allah. Ketemu ulama, pendapatnya beda. Sementara sunnah Nabi, Kanjeng Nabi sampun mampat. Meh takon sapa? Maka yang ada adalah pedomani apa yang kita pahami. Inilah namanya paham agama. Tetapi paham yang kita pegang tidak boleh untuk menyalahkan kepada yang lain yang beda paham. Itulah yang namanya paham agama atau fikih, pemahaman terhadap syariat. Dalam pandangan Muhammadiyah, agama Islam adalah adinul islamiyu huwa ma andalahullah fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatu shahihatu minal awamiri. Pripun lanjutannya? Ini definisi resmi menurut Muhammadiyah ini. Minal awamiri wan nawahi wal pun pinten tahun dados Muhammadiyah Bapak Ibu. Pimpinan Muhammadiyah belum hafal agama Islam munggu Muhammadiyah ya.
Adinul Islamiyu huwa ma andalahullah fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatu shahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Yang dimaksud dengan agama Islam adalah segala yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan yang datang bersama sunnah-sunnah yang sahih berupa perintah, larangan, dan petunjuk. Untuk apa? Untuk kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat. Sehingga Islam diturunkan untuk kebahagiaan Bapak Ibu kita semua. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah merasa bahagia dengan Islam? Ya, selama Islami dipeluknya. Ya, jawaban ada di hati nurani masing-masing. Karena manusia menilai hanya dari yang nampak, bukan dari batinnya. Ya. Ada kaidah fikih, nahnu nahkumu bidzawahir. Manusia menilai dari sebatas yang nampak. Yang tidak nampak bukan urusan manusia. Sehingga Bapak Ibu hadir di sini itu sudah membahagiakan panitia. Ikhlas maupun tidak ikhlas, orang urusan panitia. Panitia buatan urusan ikhlas, ya. Ikhlas urusannya pribadi dengan Allah. Jadi harus dibedakan antara di hadapan Allah dengan di hadapan manusia. Bau mulut orang puasa seperti bau minyak wangi kasturi. Ingat di hadapan Allah loh itu ya. Ya. Itu di hadapan Allah. Di hadapan manusia tetap ambrengan-ambrengan. Ya, ya. Di hadapan manusia tetap ambrengan, harus tetap gosok gigi. Jangan mentang-mentang puasa lalu tidak gosok gigi, lalu alasannya seperti bau minyak wangi kasturi. Itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Harus dibedakan ya. Sehingga Bapak Ibu hadir, panitia senang. Kalau Bapak Ibu nggak hadir, panitia sedih. Itu karena nahnu nahkumu bidzawahir. Manusia menilai dari yang nampak. Itulah maka ada akhlakul karimah, ada sopan santun. Apa bedanya sopan santun dengan akhlakul karimah? Ada bedanya oleh itu Bapak Ibu. Sopan santun itu hanya kebaikan ketika ada orang lain. Itu sopan santun. Ketika orang lain nggak ada, sopan santun tidak diperlukan. Dengan nyuwun sewu kan ada orang lain. Orang lain nggak ada, apa kita perlu nyuwun sewu? Kan nggak perlu. Jadi sopan santun hanya diperlukan ketika ada orang lain. Orang lain nggak ada, sopan santun tidak diperlukan. Itu bedanya dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ada tidak ada harus tetap berbuat baik. Makanya kita jangan terkecoh orang sopan. Ya, jangan terkecoh orang sopan. Karena sopan belum tentu menunjukkan kebaikan. Maka kalau naik bis kemudian ditawari teman duduk di samping dengan sangat sopan. Kan gitu ya. Dikasih minum dengan sangat sopan. Setelah itu Bapak Ibu pingsan gitu. Bapak Ibu pingsan, laptopnya diambil. Itu kan kita terkecoh oleh orang sopan. Jadi jangan terkecoh dengan orang sopan. Tetapi sopan tetap penting. Karena tadi kaidahnya nahnu nahkumu bidzawahir. Maka ada sopan santun, disempurnakan akhlakul karimah, maka menjadi baik lahir dan batin. Jangan hanya sopan santun toh. Kalau hanya sopan santun bisa menjadi pembungkus kemunafikan, gitu ya. Ya. Maka harus lengkap. Bapak Ibu hormati, maka Muhammadiyah NU adalah fikih. Muhammadiyah NU adalah paham agama, bukan agama. Harus dibedakan. Maka Muhammadiyah NU berada dalam satu syariah.
tapi beragam dalam fikih. Di muka bumi tidak ada agama dengan paham yang seragam, agama apapun, ya. Tidak hanya Islam yang beragam, agama apapun di muka bumi tidak ada pahamnya yang seragam. Di India ada Hindu, di Bali ada Hindu. Apa sama Bali dengan India? Sangat berbeda. Sehingga orang ulama-ulama Hindu di India tidak mau sembahyang di Pura Bali karena menilai Pura Bali, Hindu Bali adalah Hindu bid'ah. Kulu binatin dolalah, wah kulu binatin fitnah. Ya, bahkan Bali itu sebenarnya bukan Hindu. Itu ya agama tersendiri, kepercayaan adat Bali, bukan agama. Tapi kan undang-undang menyebut tidak ada agama selain 6 itu. Jadi Hindu Bali lah Hindu yang dipaksakan oleh undang-undang. Ya. Tapi itu bukan Hindu, ya agama Bali. Tapi di undang-undang tidak ada agama selain yang disebut Islam sampai Konghucu. Maka kalau mau disebut agama, ya hanya 6 itu undang-undang. Di luar itu tidak boleh disebut agama. Lah tidak ada agama Bali, nggak ada. Lalu dicari yang kira-kira mirip dengan Bali ini apa? Oh Hindu, jadilah Hindu Bali. Tapi itu bukan Hindu, itu agama tersendiri. Maka ya beda ajaran Bali dengan ajaran Hindu di India. Itu apalagi dan nanti di Hindu Bali juga beragam, di India juga beragam. Tidak ada agama dengan paham yang seragam, termasuk di dalam Islam. Maka tadi jadi semua sepakat Idul Fitri 1 Syawal, tapi cara memahaminya beda, hasilnya beda. Kenapa beda? Cara memahami beda, definisinya juga beda. Sehingga sampai detik ini umat Islam belum ada definisi yang seragam apa itu tanggal 1 Bapak Ibu. Ya, sederhana ternyata ya. Kan Ramadan harus 1 Ramadan. Idul Fitri harus 1 Syawal. Idul Adha 10 Dzulhijjah. Untuk tahu kapan 10 Dzulhijjah harus tahu kapan 1 Dzulhijjah. Tapi definisi tanggal 1 belum ketemu sampai sekarang. Ya, aneh kan? Tanggal 1 hanya kompak di kalangan PNS gitu ya. Tanggal 1 adalah gajian. Tapi di kalangan ulama sampai sekarang sudah 15 abad loh umat Islam mencari definisi apa itu tanggal 1 nggak ketemu-ketemu. Makanya banyak mayoritas ulama tidak setuju kalau Al-Quran menjadi syariah menjadi undang-undang. Mau mendefinisikan tanggal saja nggak ketemu-ketemu kok mau ngatur negara pakai Quran. Ya, itu masalahnya. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap enteng kita harus ganti dengan syariah. Wong depi tanggal 1 nggak ketemu-ketemu kok mau ngatur negara pakai Quran. Maka lalu perdebatan di antara ulama, Quran itu kitab undang-undang atau kitab moral. Nah, harus tahu dari situ. Tidak asal ke Quran kita ubah dari syariah nanti sejahtera, orang iso begitu. Berdebat punggung tangan aja kita belum selesai sampai sekarang. Aurat laki perempuan adalah di luar wajah dan telapak tangan. Pertanyaannya, apa pengertian telapak tangan? Coba. Ya. Apa pengertian telapak tangan? Belak punggung tangan masuk telapak tangan apa mboten? Ayo. Coba. Punggung tangan ini masuk telapak tangan apa mboten? Nanti ribut ketika haji.
tangan harus ketutup kecuali telapaknya. Maka hanya Indonesia punggung tangan ditutup ya Indonesia. Sini ditutup itu jamaah Indonesia kan? Itu. Karena apa? Debat masalah punggung tangan. Punggung tangan itu maksud telapak tangan atau tersendiri. Bahas punggung tangan nggak ketemu sama sekarang kok. Bagaimana nanti kalau dijadikan undang-undang? Lah itu yang kadang-kadang umat Islam nggak memahami. Maka di perdebatan di antara para ulama adalah Quran itu kitab undang-undang atau kitab moral. Apa bedanya? Kalau kitab undang-undang, Quran tinggal dipraktekkan pasal demi pasal. Itu namanya kitab undang-undang. Jadi kalau kemudian pencuri dipotong tangan, ya sudah, tinggal potong saja tangannya. Tapi harus ingat, nanti ulama berdebat apa itu tangan loh ya. Ya. Pencurinya sudah hampir bebas, ulama belum sepakat apa itu tangan coba. Apakah mulai telapak tangan, siku atau lengan, mulai lengan. Nanti habis itu tangan sudah diartikan, debat yang memotong siapa. Alat potongnya geraji, golok. Itu masalahnya. Ya, motongnya pakai geraji, pakai golok atau pakai mesin. Itulah maka negara yang menggunakan syariah sebagai asas negara itu hampir nggak ada yang stabil. Ya, hampir nggak ada negara yang stabil yang mengindah Quran sebagai undang-undang. Makanya Arab Saudi ya negara kerajaan. Karena apa? Nggak usah debat, terserah raja. Gitu, ya. Terserah raja, media pakai terserah. Nah, kalau diberikan ulama, nanti debat lagi, rak barbar. Itu Quran, maka mayoritas ulama menempatkan Quran sebagai kitab moral, bukan kitab undang-undang. Apa bedanya? Kalau Quran kitab moral, artinya nilai-nilai moralnya yang diambil. Kalau ada orang melakukan pelanggaran, itu harus ditekan keadilan. Keadilan itu pakai penjara atau pakai potong tangan. Maka maksud syariahnya adalah keadilannya, bukan potong tangan atau tidak potong tangan. Itu perdebatan. Sehingga jangan gampang ngomong kita atur dengan syariah, Bapak Ibu ya. Karena bahas punggung tangan aja tiap mau haji rampung-rampung. Akhirnya daripada debat sesudah punggung tangannya ditutup. Karena yang aurat hanya telapak tangan. Tapi ulama yang lain namanya telapak tangan ya depan dan belakang. Maka tidak perlu penutup punggung tangan. Ya. Sehingga mau haji hanya bahas punggung tangan. Itu pun nggak selesai bahas itu, Bapak Ibu. Itu. Maka tidak mudah membawa syariah untuk menjadi undang-undang. Kecuali nilai syariah kita tarik menjadi undang-undang. Siapa yang membuat? Anggota dewan. Itulah Bapak Ibu. Jadi Muhammadiyah adalah paham agama, bukan agama. Agama kita Islam, syariatnya Islam. Tapi fikihnya ada di Majelis Tarjih, ya. Itulah fikih. Maka ketika berada pada keragaman seperti ini, silakan dipedomani. Karena kita Muhammadiyah, maka apa yang menjadi keputusan Muhammadiyah kita pedomani. Tetapi keputusan ulama tidak boleh untuk menyalahkan keputusan ulama yang lain. Tetapi juga sebaliknya, misalnya Muhammadiyah punya keputusan, tidak boleh disalahkan oleh ulama yang lain. Walaupun boleh saling mengoreksi, tapi tidak boleh untuk menyalahkan. Yang ada adalah
dipedomani kepada atau bagi mereka yang sepakat dengan ulamanya. Sehingga pada hakikatnya beragama adalah siapa ikut ulama siapa. Walaupun kita ittiba Rasul, tapi tetap lewat tarjih. Ya. Kapan 1 Ramadan kita nunggu majelis tarjih. Gitu. Kapan 1 Syawal kita nunggu kapan majelis tarjih. Maka majelis tarjih adalah menjadi pedoman bagi kita. Itulah cara beragama. Maka mari agama yang mulia ini kita implementasikan. Tadi sudah ditantang oleh Pak Samad, ya. Sedih karena apa? Mayoritas muslim tapi baru keserempet motor aja sudah ngamuk. Ya. Sering kita ribut pada level ritual tapi tidak peduli pada level sosial. Umat Islam itu semua kitabnya itu awalnya toharoh. Semua kitab di dalam Islam menyangkut praktek ibadah, bab awal mesti bicara toharoh. Tapi kenapa di Indonesia desa terbaik di dunia kok bukan desa santri? Desa mana terbaik di dunia di Indonesia? Ada satu desa di Indonesia masuk kategori desa terbaik, desa terbersih di dunia. Ada salah satu desa di Indonesia. Bapak Ibu tahu di mana? Kenapa bukan di kota yang mayoritas Muhammadiyah ya? Yang punya program GMPS gitu ya. Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah. Tapi kenapa jualannya bukan desa Koryah Thayyibahnya Aisyah ya? Desa terbaik salah satu yang ada di Indonesia ada di Bali yang 100% Hindu coba. Ya. Padahal mereka semuanya punya sesaji yang mestinya jadi sampah kan. Tapi kenapa mereka bisa menjadi keluar sebagai salah satu desa terbersih di dunia? Tapi kenapa bukan desa yang mayoritas muslim? Padahal kita tiap hari mengatakan an-nadzafatu minal iman. Kemana an-nadzafatu minal iman? Ya. Kok juaranya malah dari Hindu? Artinya apa? Kita mungkin baru ribut di ritual, tapi belum peduli di level sosial dalam kehidupan konkret yang itu menyangkut hajat orang banyak, salah satunya kebersihan. Saya kalau ketemu teman-teman Kristen itu sering sindir-sindiran. Bagaimana apa bedanya mencari gereja dan mencari masjid katanya. Kalau mencari gereja itu pakai kartu nama karena di jalan raya. Kalau sekarang Google Map gitu ya. Tapi kalau cari masjid jangan pakai kartu nama, jangan pakai Google Map. Pakainya apa? Pakainya hidung. Nah, kalau di bus-bus pesing mesti masjid katanya. Kan nggak enak banget itu ya. Kan nggak enak banget. Kalau di bus pesing mesti masjid. Ya jangan marah dulu, sekarang kita cek masjid kita pesing atau tidak. Sampai-sampai saya punya teman kuliah di IAIN sekarang menjadi usaha bisnis cleaning service khusus kamar mandi. Melayani pribadi, melayani kantor, terutama melayani masjid. Karena dia prihatin banyaknya masjid yang pesing. Gitu. Ini peluang kerja baru lah ya. Jadi cleaning service khusus kamar mandi, termasuk saya pelanggannya. Kan Bapak Ibu kadang males ya bersihkan kamar mandi, lah bisa kontak ke teman saya ini. Jadi melayani pembersihan kamar mandi, mulai dari awal itu pertama, berikutnya adalah perawatan. Ya itu berawal dari keprihatinan banyaknya masjid yang pesing. Padahal
bab pertama kitab kita semuanya berawal dari toharo. Itu masih lumayan, hanya sekedar tidak bersih, hanya sekedar pesing. Yang lebih parah itu santrinya dan zamannya gudigen. Saya masih ingat aja kata-kata bapak saya, mondok kurung gudigen urung afdol. Kira-kira orang-orang yang dulu alumni pondok itu gudigen nggak sih? Bapak Ibu, kenapa santri-santri kita itu mayoritas gudigen walaupun sudah bertoharo? Tahu rahasianya? Ya karena ikut hadis apa adanya. Nah ini nanti kita butuh tasdid gitu ya. Misalnya hadis bab toharo, bunyi hadisnya itu idza kanal ma'ukulatain lam yanjas. Ketika ada air 2 kulah maka tidak ada najis. Jadi yang namanya air 2 kulah bak tanpa ngalir cukup 2 kulah itu asal sudah diisi air 1 bak 2 kulah itu berbulan-bulan nggak pernah dikuras gitu ya. Itu tetap sah untuk wudhu. Dan di masjid-masjid Demak masih banyak kulataen ya Pak, ya Pak Suali ya. Kemarin saya Jumatan juga masjidnya model kulataen. Air tanpa ngalir untuk wudhu orang sekampung dengan berbagai macam keringat. Nah, tapi itu tetap sah karena hadisnya seperti ini jelas. Di Masjid Agung Kauman juga masih kan, walaupun sekarang dilengkapi ada kulataen, ada keran kan juga. Yang ingin keran ya ke keran, yang ingin kulataen. Jadi nggak salah karena hadisnya jelas air 2 kulah tidak ada najis. Bahkan kejatuhan bangkai gajah sekalipun tetap sah untuk wudhu. Cuma resikonya gudigen. Nah, inilah kemudian Muhammadiyah datang sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid, bersumber pada Quran dan Sunnah. Kita tasdid, kita perbarui. Yang diperbarui bukan hadisnya, yang diperbarui bukan Qurannya, bukan Islamnya. Quran tetap seperti itu, hadis seperti itu. Tapi pemahamannya kita ubah. Yang ditasdid bukan Qur'annya tetapi cara pemahamannya, cara pandangnya. Maka hadisnya tetap aja idza kanal ma'ukulatain lam yanjas. Tapi pemahamannya kita ubah. Bagaimana kita tasdid, kita perbarui tempat wudhu yang sah secara fikih tapi juga sehat secara medis. Maka diubah oleh Muhammadiyah dari kulataen menjadi keran. Ya. Apa ada tempat wudhu Muhammadiyah menggunakan kula? Enggak ada. Semuanya menggunakan keran. Sehat secara medis, wudhunya sah secara fikih. Itulah namanya tasdid Islam berkemajuan. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Bagaimana memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Ruangnya berubah, waktunya berubah, pemahaman kita tentang Islam bisa berubah. Jadi bukan Islam yang berubah, tapi cara pandangnya, cara memahaminya yang kita ubah. Hanya resikonya tempat wudhu Muhammadiyah dengan karang resikonya boros, gitu ya. Kalau di pondok kan ngirit ya, kulataen kan ngirit, cukup sekian bak, nggak wudhu berbulan-bulan, nggak usah nguras, ngirit anggaran air. Lah kalau keran boros, tiap hari hilang, segini wudhu semua, berapa air dibutuhkan saja.
Maka umat Islam harus bertanggung jawab atas kelestarian air. Tidak ada umat beragama menggunakan air sebanyak umat Islam. Ingat itu. Ya. Tidak ada umat beragama menggunakan air sebanyak umat Islam. Ingat itu. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjaga air? Kemarau sedikit langsung kering kerontang. Siapa yang bisa menjaga air? Yang bisa menjaga air adalah pohon. Maka Nabi menyebut adunya khadiratun. Dunia itu hijau. Ya. Pertanyaannya, sejauh mana kita mampu menjaga hijau bumi? Walaupun dunia sudah menyebut go green. Go green itu tiba Rasul itu. Ya. Kita tuh pengguna air paling banyak. Kemarau sedikit sudah kering. Salah siapa? Karena terlalu banyak pohon yang kita tebang dan tidak menanam kembali. Ya, akhirnya mudah kering. Padahal umat Islam adalah pengguna air paling banyak. Itu baru wudu, ada mandi wajib. Ya, istri satu tiap hari mandi wajib, bayangkan istrinya 4. Ya, bayangkan istrinya 4, berapa mandi sehari itu ya. Ya. Tapi kita seperti nggak pernah menyadari betapa air yang kita gunakan adalah air yang paling banyak di antara agama manapun. Walaupun semua agama dari ritual menggunakan air. Bahkan Bali itu namanya agama air. Agama Bali itu agama air. Karena pasti ada air dalam ritual. Tapi nggak sebanyak kita loh ya. Tetap nggak sebanyak kita. Kita pengguna air paling banyak. Maka kalau kemarau seperti ini, umat Islam paling bertanggung jawab loh ya. Maksudnya paling bertanggung jawab. Kita harus paling peduli akan kelestarian air. Itu air. Jadi mari apa yang disampaikan Pak Samad kita implementasikan. Jangan hanya ribut di ritual. Kita sudah selesai lah urusan ritual. Kunut tidak kunut kita selesai. Ya. Mari kita bangun pada implementasi yang bersifat sosial yang itu merupakan hajat orang banyak. Nabi kalau berhadapan sahabat yang berbeda dalam cara ritual, Nabi nggak pernah marah dan nggak pernah menyeragamkan. Ya. Antar sahabat beda bacaan sholat itu biasa dan Nabi nggak pernah menyamakan supaya yang benar ini nggak ada seperti itu. Tapi Nabi marah kalau ada yang mengganggu stabilitas sosial. Yang namanya barang dibutuhkan, kok ada yang menimbun, Nabi marah. Wong minyak goreng itu kebutuhan hajat orang banyak, kok ditimbun hanya untuk keuntungan pribadi. Nabi marah. Nabi marah. Tapi Nabi tidak marah ketika antara sahabat satu dengan yang lain cara ibadahnya berbeda. Ya, lah kalau kita kebalik. Kalau kita kebalik, ngerti yang satu berbeda yang lain langsung, oh ini tidak sesuai sunnah gitu. Kita begitu mudah memvonis ini tidak sesuai sunnah. Padahal Nabi itu nggak pernah menyeragamkan sahabat dalam berbagai cara. Salah satu kasus Nabi dan sahabat Umar sama-sama hijrah tapi dengan cara yang berbeda. Dan Nabi membiarkan dengan kreativitas sahabat Umar ketika mau hendak berangkat hijrah. Bapak Ibu tahu bagaimana model berangkat hijrahnya Nabi dan sahabat Umar? Ini contoh bahwa ada syariah, ada thariqah menuju tercapainya syariah. Nabi mau berangkat hijrah, ini nanti baca di buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Nabi mau berangkat hijrah, itu Nabi berupaya lahir batin. Ya, lahir batin. Lahirnya apa?
lahirnya Nabi ngeprank kafir Quraisy. Bagaimana caranya? Sahabat Ali diminta tidur di tempat bekasnya Nabi Muhammad. Itu kan ngeprank. Jadi orang kafir diprank sama Nabi kan. Dengan cara sahabat Ali suruh tidur di tempat tidurnya. Itu kan ngeprank. Itu usaha lahir. Tapi tidak cukup sampai di situ. Nabi masih usaha batin. Apa usaha batinnya? Usaha batin bank kafir Quraisy nggak melihat Nabi lewat. Apa yang dilakukan Nabi? Coba nanti dipraktekkan ya. Nabi membaca surat Yasin ayat 1 sampai 9. Ya. Nabi membaca surat Yasin 1 sampai 9 sambil melempar pasir. Setelah itu orang kafir Quraisy nggak bisa melihat Nabi lewat. Nah, nanti dicoba Bapak Ibu ya. Nah, nanti dicoba. Nanti dicoba untuk mengelabui penjaga rumah sakit kalau mau besok gitu ya. Coba itu dicoba bagaimana Nabi membaca surat Yasin 1 sampai 9. Setelah itu orang kafir Quraisy tidak bisa melihat Nabi. Nabi rekayasa lahir, rekayasa batin. Tapi coba kita lihat caranya Umar, sahabat Umar. Sahabat Umar mau berangkat hijrah langsung menghunus pedang. Kan namanya juga Umar Pak ya. Umar itu kalau di perwayangan seperti Antasena itu, beras-beras gitu ya. Lugas, beras-beras gitu. Langsung menghunus pedang. Langsung menghunus pedang, langsung mendatangi kafir Quraisy yang berkumpul itu. Kata sahabat Umar, kalau kamu sekalian menghalangi saya hijrah, akan banyak janda-janda bertebaran katanya. Langsung tanpa tanda aling-aling, leher kamu saya tebas, janda-janda bertebaran, yatim-yatim bermunculan katanya. Itu sahabat Umar, tanpa tanda aling-aling, nggak ada upaya batin pokoknya, langsung beras gitu. Itulah Umar. Kalau begitu siapa yang pemberani, Nabi atau Umar? Mesti rawanin jawab, mesti ya. Dia rawanin jawab. Ya. Siapa yang lebih berani, Umar atau Nabi? Di kitab itu kemudian diulas di bawah bahwa Umar dan Nabi berbeda dalam bertorikoh. Ya. Nabi dan sahabat Umar beda dalam bertorikoh, dalam bermetodologi, dalam melakukan cara berhijrah. Tapi keduanya menjalankan satu syariah. Apa satu syariahnya? Menempuh perjalanan hijrah. Syariahnya hijrah, tapi caranya terserah kreativitas masing-masing. Sehingga cabang Meranggen ora kudu podo dengan cabang Semarang Selatan gitu ya. Silakan punya kreativitas masing-masing. Tapi syariahnya satu, mencapai tujuan Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masalah Islam yang sebenar-benarnya. Tapi thoriqohnya monggo disesuaikan dengan situasi masing-masing. Bagaimana bermuhammadiyah di Meranggen, bagaimana bermuhammadiyah di Demak, yang kalau batuk aja bunyinya NU kan gitu kan. Jadi katanya orang Kaliwungu kalau batuk bunyinya NU. Itu batuknya saja bunyi NU. Bagaimana Muhammadiyah? Itu kan tantangan yang luar biasa. Sehingga bermuhammadiyah di Demak tidak harus sama dengan bermuhammadiyah di Solo. Ya, tidak harus sama. Ulama juga sama. Ulama di Mesir tidak mesti sama dengan ulama di Indonesia. Karena berada pada ruang dan waktu yang berbeda. Maka lalu ada ungkapan al-Islamu sholihun ala kulli zamanin pamakani. Dalam konteks pemahaman dan pengamalan, Islam bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Maka Muhammadiyah sebagai alat bertorikoh mencapai tujuan Islam, yakni mencapai surga Janatun Na'im. Maka
luruskanlah dalam bermuhammadiyah untuk berada pada jalur itu. Tapi dunia ini Pak Samad saya sampaikan bahwa dalam perannya Muhammadiyah punya kepribadian, namanya kepribadian Muhammadiyah. Ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Apal mboten Bapak Ibu? Nggak apa lagi ya. Ini dirumuskan tahun 59 kepribadian Muhammadiyah itu. Dirumuskan tahun 59, diputuskan tahun 62. Ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Yang nomor 9 bunyi kepribadian Muhammadiyah adalah membantu pemerintah. Jadi nggak usah khawatir Pak Samad. Ya. Jadi Muhammadiyah ada untuk membantu pemerintah bersama komponen bangsa yang lain untuk membangun bangsa dan negara. Itu kepribadian Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah nggak pernah jadi oposisi pemerintah. Ya, salah menentukan Muhammadiyah pada oposisi. Oposisi itu wilayahnya partai yang kalah, itu oposisi. Nah, ya. Oposisi lah urusan apa wilayahnya partai yang kalah, tapi yang kalah malah gabung. Yang kalah malah gabung, malah Ibu Aisyah yang jadi oposisi, kan kebalik-balik jadinya kan. Ya. Muhammadiyah bukan partai politik, nggak pernah jadi oposisi. Walaupun Muhammadiyah juga tidak sepenuhnya sebagai loyalis. Ada waktunya Muhammadiyah kritis kepada pemerintah kalau menurut kita menyimpang dari yang seperti semestinya. Apalagi Pak Tentara. Ini di dalam darah tentara mengalir darah Muhammadiyah. Karena apa? Karena pendiri TNI adalah kader Muhammadiyah. Jenderal Sudirman. Itu pendiri TNI loh itu. Ya. Pendiri TNI itu Jenderal Sudirman. Tapi sayang Muhammadiyah malah lupa. Sehingga Muhammadiyah punya jenderal pertama dan terakhir. Jenderal Sudirman, setelah itu nggak ada lagi. Tiap hari Bapak Ibu hanya marah-marah kepada LDP, gitu kan? Salahnya sendiri kita nggak mencetak jenderal. Walaupun kita punya jenderal pertama pendiri TNI. Padahal namanya the power elite. Elit negara itu 3. 1 penguasa, 2 pengusaha, 3 para jenderal. Yang namanya negara cuma permainan 3 orang ini kok. Ya. Negara itu permainan 3 orang ini, penguasa, pengusaha, dan para jenderal. Lah Muhammadiyah hanya tidak ada satupun yang 3 ini kan ini. Penguasa enggak, pengusaha tidak, jenderal tidak. Nah, itulah kemudian kita sekarang mencoba bagaimana membangun ekonomi, ke depan kita mencetak para jenderal. Maka lahirlah namanya SMA Taruna Muhammadiyah di Magelang. Kita sudah mendirikan SMA Tarunamu, SMA Taruna Muhammadiyah di Gunung Pring. Ya, itu SMA berbasis kemiliteran. Kemarin alhamdulillah sudah ada yang terima di Akmil. Ya. Ke depan mudah-mudahan akan makin banyak. Jika kita punya 2 SMA dengan ciri khas. 1 SMA Trenesen di Sragen, 2 SMA Tarunamu di Gunung Pring Magelang. Tarunamu adalah SMA calon pemimpin. Jadi sekolah calon pemimpin tagline-nya. Sementara yang di Sragen adalah SMA pesantren sains. Hanya khusus yang IPA-nya bagus. Ya. Yang di Sragen hanya khusus yang IPA-nya bagus. Jadi bukan yang IPS. Ya. Hanya khusus yang IPA-nya bagus. Kalau untuk saintis. Yang jadi itulah SMA khas kita. SMA Trensen di Sragen dan SMA Tarunamu di Magelang. Silakan Bapak Ibu putra-putrinya masukkan ke SMA Tarunamu supaya bisa masuk Akmil dan Akpol. Sehingga ke depan bisa jadi jenderal. Sehingga tidak protes ya kalau LGP ya. Ya jenderalnya mereka kok, kita nggak punya jenderal. Sekali lagi, the power elite itu 1 penguasa, 2 pengusaha, 3 jenderal. Maka
Muhammadiyah ke depan harus ke sana. Dan saya yakin kemajuan Muhammadiyah salah satunya akan dibangun lewat Muhammadiyah Meranggen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.